Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Kusani Fatihah dari kelas 12 Bahasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan proses masuknya Islam di Indonesia. Jadi teman-teman, sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 dan 16, di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi beberapa faktor, seperti letak geografis, yang mana Indonesia berada di daerah Khatulistiwa. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Faktor yang kedua yaitu keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relik. Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu ada politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa Kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Faktor yang keempat yaitu perekonomian dan perindustrian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah sungai dan daratan-daratan pegunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan. Untuk faktor yang kelima, sastra dan kesusastraan. Menurut Purbacaraka dan Zoetmulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa Mataram, Hindu, Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah diubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad ke-10. Nah, penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia. Nah, di sana mereka melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Ada banyak teori dan pendapat yang menceritakan tentang perkembangan Islam di Indonesia, di mana ada sebagian sejarawan yang berkomentar bahwa Islam itu datang ke Nusantara dibawa oleh pedagang Arab pada kisaran abad ke-7 Masehi. Nah, pendapat itu berdasarkan penemuan batu nisan seorang perempuan muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di lereng Gresik. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 atau 13 Masehi. Berdasarkan laporan Ibnu Battuta, seorang musafir atau penjelajah kebangsaan Maroko yang pernah mengunjungi kerajaan Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi. Ibnu Battuta mengatakan bahwa Islam telah mantap di Samudra Pasai yang belakangan dianggap oleh sebagian sejarawan sebagai masa awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Karena memang menurut sebagian pakar sejarah mengatakan bahwa daerah yang pertama kali menerima agama Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera, lalu kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Untuk mengetahui gambaran atau informasi mengenai awal mula Islam masuk ke Nusantara secara garis besarnya dapat kita ketahui melalui beberapa teori yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar sejarah. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh Pineapple, Mokwete, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia, bernama Soekhurgronje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang beremigrasi dan menetap di India lah yang membawa Islam itu ke Nusantara. Soekhurgronje ini kemudian mengembangkan teori ini. Dia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak di antara penduduknya yang beragama Islam yang tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Indonesia. Lalu, mereka datang ke dunia Melayu atau Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Setelah itu, disusul oleh orang-orang Arab. Dia mengatakan bahwa abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold.
Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Indonesia. Teori ini mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka, yaitu teori Persia. Sejarawan Husin Jayadiningrat adalah orang yang mengungkapkan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam, Indonesia, dan Persia. Bukti-bukti persamaan tersebut antara lain, yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dan Al-Hals. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakatnya. Selanjutnya ada teori Cina, yaitu teori yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia di Jawa dan Sumatera berasal dari perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam itu telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Teori ini didasarkan pada sumber luar negeri atau kronik maupun lokal atau babat dan hikayat. Bahkan, menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Fatah dan Bintoro Demak yang merupakan keturunan Cina. Selain itu, melalui kerajaan-kerajaan bercorak Islam menjadikan agama Islam semakin berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Agama Islam tidak hanya dianut oleh penduduk di daerah pantai saja, tetapi sudah menyebar ke daerah-daerah pedalaman. Sekian penjelasan tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.